Kadang kita punya produk, kita tahu membuat produk itu sendiri, tapi kita tidak punya pembukuan. Kita tidak tahu menganalisa. Kita tidak bisa menghitung HPP. Tahu HPP? Apa itu HPP? Ada yang bisa jawab? Apa? Harga pokok produksi. Harga pokok produksi. Oke, apa lagi? Lihat tak? Jawab. Harga pokok penjualan. Kayak gitu. Nanti saya mau lebih detail, bahkan kita belajar, tapi kayaknya online Pak Reza lebih tahu. Harga pokok penjualan penting. Kenapa? Di dalamnya mencakup bahan baku, tenaga, dan berapa kita punya keuntungan. Saya kasih contoh sedikit. Saya punya, tidak boleh, dia harus profesional, harus detail menghitung HPP. Nanti pertemuan berikutnya kita belajar HPP. Dua persoalan. Yang ketiga, yang biasanya ini berurusan dengan pemerintahan, apa itu izin perizinan. Mudah-mudahan nanti kita bisa audiens supaya anak-anak taruna dimudahkan dalam pengurusan izin. Izin itu ketika dia sebenarnya rempak itu harusnya BPOM. BPOM. PIRT, BPOM, apa lagi? Halal, apa lagi? Apa lagi Pak? Barcode. Kalau dia mau retail, modern, barcode. Barcode penting, iya. Karena untuk trade, sebenarnya. Itu. Nah, setelah isi, kita masuk ada lagi isi. Apa lagi setelah itu? Link. Kemasan dulu. Link itu masuk di pemasaran. Link itu masuk di pemasaran. Ya. Kemasan. Kenapa kemasan menentukan? Iya, casingnya, tampilannya, tampaknya. Kalau kemasannya tidak menarik, sulit memilih. Saya kasih gambaran Pak ya. Yang Pak Reza yang sudah masuk ke retail modern, itu pendampingan sama berapa produk. Kalau kemasan tak jelek, orang tidak akan balik Pak. Kenapa? Tidak menarik. Belum dicoba Pak, kemasan. Tidak menarik. Memang inilah yang persoalan pakai. Nanti kita bahas. Apalagi setelah kemasan? Ini yang paling klasik. Apa itu? Permodalan. Apakah memang permodalan jadi persoalan? Iya. Tapi apakah tanpa modal bisa jalan? Iya. Contoh Pak, ini contoh yang paling simpel. Bapak punya produk ini. Saya tidak punya produk. Dan saya tidak punya modal. Saya bikin sama Bapak, bahwa Pak, bagaimana kalau produk tak saya jualkan itu? Berarti kan saya tidak punya modal. Boleh jalan. Tapi tanpa modal yang besar, kita akan sulit Pak meraih prestasi yang lebih baik. Kalau mau jual banyak itu susah. Kita bahas itu. Modal. Nanti kita bahas. Apalagi setelah modal? Teknologi tepat guna. Kita biasa mengelola sesuatu pakai manual tradisional. Kalau ada orang yang menggunakan teknologi pasti kalah gitu. Contoh di layar, Emping Melinjo, mereka pakai manual. Terus di Jawa pakai teknologi, lebih murah Pak. Jawa empingnya di depan layar, padahal saya beli di Makassar. Kenapa? Pertama, teknologinya bagus, karena pasti kalau teknologinya bagus, tenaga orangnya berkurang. Tidak manual kan? Itu dibutuhkan. Jadi persoalan yang keenam adalah teknologi tepat guna. Apa yang terakhir, yang menjadi ruh dari semuanya? Bahan baku. Bahan baku menentukan nilai harga satu produk. Jadi, bapak-bapak, ibu, atau teman-teman sekalian, ketika kita ingin buat produk, bapak harus tahu apakah bahan baku ini ada atau tidak ada. Sekarang contohnya, saya jual 10.000 karena bahan bakunya saya beli di Pindrang. Nah, ada tidak masa pisang tidak ada di Pindrang? Tidak ada. Tidak ada terus ya. Berarti ini aman. Nah, ketika bahan baku tidak aman, bermasalah di harga penjualan. Kenapa? Kita akan beli, kita akan bayar lagi ongkos transportasi, banyak. Jadi kekuatan bahan baku itu sangat menunjang satu produksi.
Itulah 7 persoalan yang harus kita rumuskan, yang harus kita pecahkan bersama-sama, sehingga produk kita bisa layak jual, bisa laris terjual, dan kita bisa membangkitkan UKM UMKM kita. Oke, dari 7 persoalan tadi, kita bisa di sini Pak, supaya lebih simpel. Dari 7 persoalan tadi, Bapak kira-kira masuk di mana? Di semuanya. Kekurangan. Masalah di mana? Masalah di mana? Nah, sekarang kita mulai dari pemasaran. Pertama ya pemasaran ya. Apakah Bapak sudah punya tim pemasaran? Belum. Nah, ini kan maksudnya gini, tidak apa-apa Pak, masing-masing kita memasarkan sendiri produk, tidak apa-apa. Tapi saya pengen, kita mau Karang Taruna ini lewat lembaga Kupaka Tahu, ayo beda kita bentuk main-mainnya, bentuk tim-tim kecil marketing yang memang khusus dia untuk menjual saja, baik offline maupun online. Dia ceritanya cuma dari pasar. Dia kerjanya bagaimana dapat peluang, dia bagaimana mendapat link, bagaimana mendapat buyer. Jadi kita bentuk itu. Bagaimana ada marketing, walaupun kita punya marketing sendiri. Seperti tadi Pak Reza tadi bilang, bagaimana kalau Pak saya punya pasar, saya jadi distributor Bapak, saya akan bikin marketing, saya jual sendiri. Nah, gitu kan? Itu saya maksud. Konektivitas kita ada di marketing tadi. Kekuatan suatu perusahaan atau usaha, kekuatannya terletak di marketing. Kalau marketing lemah, sebaik apapun produk Bapak, mungkin laku, tapi tidak continue. Mungkin laku, tapi ya lambat. Ya kan? Perputaran ekonominya lambat. Nah, saya berharap juga Karang Taruna Kabupaten kita menjembatani supaya teman-teman yang hobi di menjual seperti Pak Reza, kayaknya Pak Reza bagus jadi koordinator marketingnya saja Pak Reza. Bisa Pak. Nah kan, jadi kita sepakati bahwa kita nanti bentuk bagannya. Ini uang loh Pak, ini bisnis loh ini. Semua produk teman-teman dibuatkan katalog. Bisnis, daftar harga ada. Pak Reza punya power, punya kuasa untuk menjual ini keluar. Jadi teman-teman kumpulnya di Pak Reza. Walaupun dalam bentuk katalog, tidak perlu dalam bentuk yang langsung. Karena kita buat sistem pengantaran apa segala macam supaya tidak tiba-tiba orang ambil. Tapi tetap kita harus punya stok. Gitu. Marketing. Nanti saya akan bilang langsung marketingnya dan saya bisa ya masuklah saya situ dong. Supaya kita sama-sama menjual. Ya. Apa lagi yang bisa kita sebut dengan marketing? Kemarin 2 hari lalu saya ke hotel Harper Makassar. Itu Pak ruangan hotelnya, kamarnya itu berbohongan di dalamnya. Jadi kalau Anda masuk hotel, Anda bayar uang hotel, Anda juga beli produk. Bisa kita lihat pemerintah. Kami di Karang Taruna Provinsi ada rencana membuat program pendampingan berkelanjutan UMKM di Pindrang. Kami lagi susun strateginya. Jadi ini masuk marketing, kami susun strateginya. Kami akan buat program pendampingan 1 tahun. Jadi teman-teman didampingi dalam kualitas produk, kemasan, bahkan akan kami minta alat teknologi. Supaya kenapa? Supaya 1 tahun ini di Pindrang ada produk yang berkualitas, yang layak jual dan booming bukan cuma di Pindrang, tapi di Sulawesi Selatan. Bahkan kalau bisa ya Indonesia, kenapa tidak? Itu. Kami bikin program. Nah, program ini bagaimana? Di tiap kecamatan kami harus ada 1 alat Karang Taruna menjadi pendamping. Kami provinsi cuma mengawasi. Di tiap desa ada pendamping, iya. Karena kalau Pak UKM tidak didampingi, maka pasti jalan, tapi jalannya ya masing-masing berbeda, tidak terarah sih. Pasar juga tidak jelas di mana dia pasarkan. Kalau Karang Taruna ini berjalan pendampingannya selama 1 tahun, maka kita akan jadikan dia Karang Taruna Mart. Maka produk yang ada di sini boleh berada di 24 kabupaten kota karena dia punya space. Jadi sana dijual. Isi Karang Taruna Mart itu apa? 3. Saya bilang tadi, olahan,
dalamnya Pak ada profesional. Karena kalau orang datang ke toko kotak harus ada produk yang kebutuhan sehari-hari. Kami lagi rencana buat kerjasama dengan Unilever, Indofood. Kenapa? Supaya produknya masuk ke produk tak. Jadi di kartu rambut ada 3 space, produk nasional yang umum supaya orang tertarik, produk lokal kita, dan satu lagi produk komoditi atau olahan bahan baku seperti tadi jahe, kacang-kacangan. Dan kemarin saya punya buyer jahe, saya melambat dari Extra Jos. Harga dia yang beli produk tak, dia kasih bibit dan dia yang ajarin bagaimana dapat bekas jahe yang baik, harga tidak turun. Nah itu yang saya maksud dengan tadi pendampingan itu. SDM kita akan berbicara. Oke, sampai saat ini saya kepengen diskusi sebenarnya. Tanya-tanya. Karena kita tadi sepakat bahwa kita akan bentuk marketing, itu penting ya. Marketing, apalagi dalam marketing itu ada orang yang menjadi quality control. Karena kenapa? Kalau barang kita sudah keluar, tidak ada yang kualitas, menjaga kualitasnya, maka rawat juga Pak. Seperti yang di sini. Kalau dari yang jaga kualitasnya Pak, ini manajemennya jaga kualitasnya masalah. Orang hari ini beli, besok tidak beli. Kenapa? Kita tidak konsisten dengan kualitas. Itu sarana untuk menekan produk. Sampai saat ini ada yang mau bertanya? Kita diskusi saja. Apa kita belikan? Saya enggak. Ya. Saya ada sedikit masukan untuk masalah organisasi atau Marketing struktur yang kita mau bahas, ya. yang kita mau buat ini. Masukan boleh. Sekarang ada beberapa marketplace nasional itu Ya. yang membuka peluang untuk Doi. pelaku usaha. Doi. Ya. Dalam arti contoh paling konkret adalah Blibli. Ya, Blibli, Marketplace Shopee. Blibli. Blibli sekarang melalui jaringan FTA Center Perdagangan, Kementerian Perdagangan itu, Ya. mereka mau meminta untuk pelaku usaha dalam bentuk kelompok. Kalau kita dalam bentuk karang-taruna itu, kita akan buatkan toko di marketplace-nya Ya. dengan semua produk-produk yang ada di Karang Taruna, misalnya di Kabupaten Pindrang, Ya. dengan fasilitas free ongkir seluruh Ya. Indonesia. Dok, ya. Free ongkir seluruh Indonesia. Itu peluang itu untuk Ya. teman-teman pelaku usaha. Cuma kendalanya, akun itu dipegang oleh satu orang, bukan per Ya. perusahaan. Yang bukan siapa? Nah itulah yang kita bahas. Kalau misalnya Maksudnya yang bukan orang kita tunjuk. Iya. Oh iya. Jadi satu orang yang pegang. Ya. Nah, cuma beratnya di dia adalah mengontrol dan mengkoordinasikan. Misalnya contoh paling kecil, taruhlah di marketplace itu nantinya ada yang pesan basis, dia tetap koordinasi ke ownernya. Iya. Oh, ada pesanan teknik, mereka yang atur tekniknya, bukan adminnya yang mengatur. Tapi adminnya juga boleh mengatur, berarti agak pembagian sharing budget. Tidak apa-apa, bagus. Nanti kita bahas lagi itu karena itu nanti kalau marketing sudah terbentuk, kita masuk ke situ teknisnya. Nah, yang kedua lagi Kak, yang saya kasih masukan di rumah BUMN itu lembaga BUMN sekarang yang pakai antisipasi inkubasi, ada namanya Indonesian Mall. Indonesian Mall kebetulan dari Pindrang itu saya mewakili sama Tujuh Sultan. Saya sudah masuk situ gudangnya di kantor pos Makassar. Teman-teman bisa juga masuk dalam bentuk Karang Taruna biar saya pasang. Kebetulan saya sudah masuk dalam. Jadi saya tarik diri nanti di sana sebagai perorangan, dan main di kelompok. Kalau itu Karang Taruna mau fokus di situ. Jadi begini, wah luar biasa ini Pak Reza. Memang dia lebih jago sebenarnya. Lebih jago. Tapi saya suka kalau orang jago itu pasti jari. Pak Reza, saya mau teman-teman gini. Ayo sepakat bentuk meeting marketingnya Karang Taruna. Dan Pak Reza ketuanya misalkan ya. Pak Reza bentuk tim tak. Tapi yang mau jalan ya. Maksudnya gini, saya kepengen marketing itu adalah memang pekerja, petarung. Dia tidak pulang kalau barang dia laku. Iya. Dan dia harus fokus. Kenapa? Dia harus fokus. Kalau dia tidak fokus Pak, darah gunanya jadi marketing. Terus bagaimana dapat uang? Nah itu nanti kita atur. Yang jelas kalau orang marketing itu Pak pasti ada penghasilannya. Dan saya kepengen karena bangkit dengan kemandiriannya lewat web. Masing-masing teman-teman akan mampu mengangkat ekonomi desa masing-masing, kecamatan masing-masing dengan web ini. Luar biasa Pak proyek ini. Luar biasa sekali. Ada yang lain? Kalau bisa cepat ditindaklanjuti itu Pak pembentukan isu web itu. Siap. Semua bergabung. Jadi yang pemula silakan bergabung. Kenapa kami bimbing? Kami bimbing Pak dari hulu sampai hilir, dari bahan baku sampai orang bayar keski.
betul Pak. Saya lebih baik kita cari. Iya. Saya sukanya begitu. Saya karakter orang dan beberapa saudara-saudara saya kayak Haris, Nakata dan beberapa yang lain juga. Saya kan baru ketemu dengan beberapa teman-teman pelaku usaha. Kami itu betul-betul sering support, bukan pemain sendiri. Ya. Dengan karakter tim, dengan kekuatan karakter lagi ini akan banyak pulau-pulau yang lain bisa kita dapatkan. Contoh paling kecil, Dodol. Dodol ini teman-teman bisa pikir 10 kepala yang bisa pikir begini itu akan menjadi luar biasa. Teman-teman beri. Malah Pak Reza, saya kemarin saya pernah paksa di Sepora. Tiap tanggal 7, karena kita punya 7 persoalan UKM, hari belanja produk UKM dan kue. Teman-teman beli produk tanggal 7, beli produk teman-teman sendiri. Hari belanja produk kue UKM. Semua karyawan atau ASN yang di Dispora wajib beli produk UKM. Program kami jalan, dan tiap tanggal 7 mereka beli produk kami. Bisa tidak di sini? Bisa. Kami akan ada program pendampingan berkelanjutan Pak. Itu di dalamnya pendampingan kualitas, bahan baku, modal. Nanti kami minta juga sama alat. Yang mana nak kasih? Sehingga karang-karang ini dalam duit ini jalan, tidak stagnan lagi. Karena biasanya cuma mati sesuatu itu kalau capek kita jual, tidak ada untung. Tak lama barang terjual, bosan itu. Tidak mau cepat kita putar, rumahnya cepat. Nah, kau tidak tahu marketingnya bagaimana, pasarnya di mana ini barang, susah kan? Nah, sekarang sambil kita pikir pertanyaannya, saya mau teman-teman pelajari analisa SWOT. Pelajari di mana kekuatan produk, di mana kelemahannya, coba pelajari produk. Itu penting. Sebenarnya saya kasih pulpen untuk mengetahui apakah kita sudah bisa bikin analisanya. Kak, saya ada sedikit masukan lagi. Saya sedang diskusi seperti ini. Ya. Teman-teman pelaku usaha di Pindrang, ada beberapa teman-teman yang sudah fight untuk mengejar pemerintah di semua bidang, dari sektor bantuan, peralatan, teknologi, pelajaran. Kami lihat bahwa pemerintah Pindrang itu lagi terkendala di situ. Sampai kemarin pun kita melakukan track record untuk Kabupaten Pindrang, kita ekspor produk UMKM Kabupaten Pindrang. Kemarin itu Pak Bupati pun sudah sampaikan ke saya pada saat itu pribadi bahwa kami tidak bisa bantu, saya sudah bantu melalui gubernur. Jadi waktunya lagi teman-teman kejarnya ke gubernur. Nah, karena kenapa? Dana untuk bantuan pelaku usaha, satu bocoran yang bisa disampaikan kan bahwa di Dinas Perindustrian itu cuma ada anggaran 100 juta untuk semua pelaku usaha Kabupaten Pindrang. Yang mau disentuh pelatihannya, pemberdayaannya, ilmunya dan alatnya tidak masuk akal. Jelas tidak masuk akal. Jadi kenapa saya cuma minta saran, mungkin dengan kekuatan besar Karang Taruna ini bisa mencarikan link ke teman-teman, mulai dari pendampingan, bantuan, peralatan dan modal itu di dana-dana CSR yang ada di perusahaan besar di Sulawesi Selatan. Itukah yang paling berpeluang membantu teman-teman. Saya rasa itu bukan karena taruhlah saya sudah melangkah satu langkah ke depan, tapi saya tetap pikir teman-teman yang ada di belakang. Betul. Seperti itu. Luar biasa Pak Reza ini. Peduli, itulah karakter sebenarnya. Tapi kalau bantuannya dari peringkat gubernur kita, berarti kan ada juga bantuannya dari koperasi. Koperasi juga tidak ada, Kak. Koperasi 100 juta juga. Tapi kan ada masing-masing 100 juta kan? Iya. Masing-masing. Nah kalau kita masuk di semuanya Pak Amir sedikit, misalnya 1-2. Tapi di sini perusahaan yang besar apa? Perusahaan yang besar di sini ada PLN, ada yang bisa diambil kisarnya. Bansul Selbar ada. Saya Pak sedikit pada saya Mas. Saya konsultan CSR Vale. Nah, itulah biasa. Tapi Vale tidak membiayai orang di luar Jawa Timur. Dia punya kawasan. Dia punya Jadi wilayah sendiri. CSR itu artinya adalah bantuan perusahaan untuk warga yang terdampak, tidak bisa jauh. Nah, makanya saya tanya di sini perusahaan apa yang ada, kita bikinkan dia surat. Saya konsultan Pak di Vale, CSR-nya. Di sana itu ya lumayan miliaran. Kami saja kontraknya itu 5 miliar. Kalau Makassar banyak sih kalau saya. Tapi kan dia tidak bisa di sini Pak. Bisa Pak. Maksud gini, kalau dia tidak punya begini, kalau dia tidak ada di sini perusahaannya,
pendampak ini. Nah, itu enak. Kalau dia skalanya provinsi, dia biasanya tidak mau. Kemarin sempat ada kunjungan beberapa orang. Kima, PT Kima. Nah, kalau PT Kima skalanya provinsi, karena dia kan dampaknya provinsi. Nah, dia kan tujuan nanti, oh nanti anak-anak mereka babnya apa kan? Di sini kita masuk, gitu. Nanti kita implementasi apa yang ada, gitu. Ya, itu maksud saya. Ya, betul. Tapi kan begini, kalau pendampingan ini, apa ini Pak, yang kami mau buat pendampingan ini, kalau pendampingan kami jalan dan Pak Bupati setuju, maka yang kita tadi keluarkan itu modal alat. Kami mau ikut di situ. Bapak-bapak inilah yang akan menjadi pendamping teman-temannya. Bapak-bapak inilah akan mendata, oh anggota ini butuh alat ini, kan gitu. Itulah yang akan bikin. Dan ini contohnya di Pinrang dan akan ke semua kabupaten di Sulawesi Selatan. Insyaallah kita bersama-sama doa. Kayak kita nanti Pak Ketua Karang Taruna untuk sama-sama menghadap ke Bupati. Karena kalau Pak Bupati Pak belum kita juga ada dana desa, ada bumdes, boleh desa kan? Boleh Pak, boleh. Karena mereka jadi gini, biasanya instansi-instansi itu bukan membina pelaku UKM, tapi mencaplok pelaku UKM. Mau pameran, ada produk mungkin ada produk. Harusnya kan dia bina, caranya bina gimana? Dari bahan baku, jadi bahan baku saya. Alat putri ada, pengenang bikin proposal. Ini, itu. Saya punya anggota di Makassar, jamu, dia bikin jamu. 16 juta Pak alatnya, gratis, betul. Karena memang dibina, iya kan? Bisa. Artinya apa? Ayo BNI di sini kita bersatu, satukan konsep. Karena banyak tadi kepala katanya banyak. Hasilnya majukan di UKM Pinrang, majukan di UKM Pinrang. Karena saya yakin dari semua kabupatennya, saya lihat aktifnya Pinrang termasuk yang paling aktif dan produknya yang luar biasa. Cuman tadi kalau kami cek produk tak dan ada kendala kami rasa kurang, boleh tidak kalau kami koreksi Pak kasih begini? Karena itu adalah pendampingan. Ya, sangat. Itu menurut saya. Kami butuhkan Iya. koreksi. Itu yang kami jadi ini hanya pendampingan yang berkelanjutan. Nah kan, terus kami juga akan bantu Bapak untuk bagaimana sih melihat pasar, gitu. Pasar itu bagaimana sih kita dapat pasar? Di mana sih kita? Seperti tadi yang komoditi jahe merah, luar biasa. Akhir-akhir Pak jahe itu di Madura. Nah kali Maradona. Memang lagi dicari-cari jahe itu. Cuman kan kita tidak tahu di mana mau dijual. Kalau kita panen, harganya turun. Kenapa? Kita dipermainkan oleh pedagang. Kalau tidak ada Pak, banyak orang cari. Luar biasa banyaknya. Ketika panen tidak ada, makanya kita bikin semacam master plan, grafiknya. Bagaimana ketika kita panen, kita tahu di mana mau dijual. Kan kalau kita tahu Pak, iPhone dan gaya, jangan peduli. Kenapa? Kita ada sana pasar. Kami yang akan menurut semua ke pasar. Makanya kami dengan provinsi ada di marketing. Tapi hidup matinya usaha ada di inovasi. Ayo jadikan tempat ini saat ini menjadi tempat yang berjalan bagi kita sehingga bisa menjadi poin bagi kita untuk masa depan. Dan kita rubah poin itu menjadi koin. Ya kan? Ayo kita semua. Ini real. Gimana kita dapat ini bahan bakunya? Selain di tengah mana lagi? Oh ya, oke. Tadi Pak. Ya. Bulan berapa ini ada? Di tengah. 7, 8 bulan. Setelah itu tidak ada. Kurang. Oke. Nah sekarang tadi ini kalau dia tidak bisa bertahan lama, kalau kita sudah maksudnya ada penyimpanan tidak bisa ya. Ketika ada solusi. Ketika dia melimpah, dia simpan. Atau dari dua hal. Ketika dia melimpah, dia simpan, dia repot. Kedua, dia cari di semua kabupaten yang ada di Sulawesi di bulan 10 sampai bulan 6 di mana ada yang barang. Ya supaya kita bisa tadi itu jadi persoalan UKM. Apa itu bahan baku?
Kan gitu. Itu kan tadi pengeluaran wah bagus. Karena kapal kita beli dari luar dari tim, apa pasti mahal tim. Jadi harganya karena kita berapa pun inilah yang mau tadi harus dihitung BPP ketika dia kurang ini. Saya mau orang beli ini biar kurangnya sama di harganya. Itulah kita berikan strateginya bagaimana. Biar juga banyak bahan bakunya harga sama. Karena kadang-kadang dia seperti itu. Nanti saya coba. Ini lure ikan teri kan? Teri nasi. Oh, ada di bawah ini. Kemarin drenasi saya masuk ke lote, saya ambil dari baru berapa ton. Masuk ton berikutnya, bulan berikutnya tidak ada. Kan? Nah, kasih ke presidennya Pak, dikirim dulu presidennya berapa bagaimana bentuknya presiden kan produknya dan kasih berapa harga pembelian Pak. Kedua, teman-teman yang ada di sini, kalau kita tidak punya produk, apa usaha kita? Kita masuk di rantai pasok. Apa rantai pasok? Tadi, dia tunggu ure. Oh, ada orang yang ure. Jasa, ambil